Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Untuk slide yang ketiga ini kita bicara tentang dasar sistem komputer. Nah, sebelumnya saya ingin melihat kembali tentang klasifikasi teknologi di slide yang lalu. Klasifikasi teknologi dalam teknologi informasi itu ada dua, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer itu memproses data kemudian menjadi informasi. Teknologi yang ada di dalam sistem komputer ada input, ada output, kemudian ada mesin pemrosesnya, kemudian ada programnya, dan ada penyimpannya. Di gambar ini Anda melihat komputer seperti ini, ada monitor, CPU, dan sebagainya. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah bahwa komputer itu berasal dari istilah luar compute yang berarti hitung. Jadi sebenarnya tidak selamanya komputer itu seperti ini. Jadi selama ada suatu seperangkat alat yang bisa mengolah data menjadi informasi, maka itu bisa kita kategorikan sebagai teknologi komputer. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana teknologi komputer tadi atau alat hitung atau komputer tadi bisa memproses data menjadi informasi. Nah, kita masuk ke materi dasar sistem komputer. Nah, bagaimana komputer tadi bisa mengolah data menjadi informasi? Nah, di dalam sistem komputer kita mengenal adanya sistem biner atau binary digital atau bit yang disingkat dengan bit. Ini merupakan sarana bagaimana komputer bisa bekerja. Sistem bit adalah sistem bilangan yang hanya mengenal dua macam angka, yaitu angka 0 dan 1. Sebuah karakter yang dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Nah, angka 0 dan 1, nah ini kalau kita bisa lihat di simbol-simbol komputer, kita bisa melihat ada angka 0101. Itu bukanlah nilai 0 numerik yang sebenarnya ya, atau nilai angka 1 yang sebenarnya. Itu hanya mengindikasikan seperti stop kontak ya, 0 itu tidak ada arus atau mati, kemudian 1 itu ada arus. Jadi dalam sistem komputer dia mengenal kode-kode, ada arus, tidak ada arus, ada arus, dan seterusnya. Nah, ini untuk satu karakter dinyatakan dengan 8 bit atau dalam 8 angka kombinasi angka 0 dan 1. Contohnya seperti ini, 0100101111. Nah, ini kedelapan kombinasi angka ini menggambarkan sebuah karakter, menyatakan sebuah karakter. Nah, ini angkanya dibaca dari paling kanan terus ke kiri. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini yang akan membuat satu buah karakter. Misalnya huruf A kombinasi seperti ini. Kemudian huruf B ya dia harus kombinasi yang berbeda dengan ini. Huruf C ya kombinasi yang berbeda dengan ini dan berbeda dengan B, tetapi dia tetap kombinasi angka 0 dan 1, yaitu sistem bit ya. Nah, berikutnya satuan data di dalam sistem komputer. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa 8 bit itu untuk menggambarkan sebuah karakter. Ini menjadi 1 byte. Nah, kemudian ada kilobyte, yaitu 1024 byte. Ya, ini untuk berkas gambar ukuran kecil ya, dia butuh satuan kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Ini satuan data di dalam sistem komputer. Jadi satu karakter dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit ya. Ini tergantung sistem
pengkarakterannya. Nanti ada di slide berikutnya. Jadi satuan data, kemudian satuan waktu dalam sistem komputer. Ya, di kehidupan manusia satuan waktunya ya detik, kemudian menit, jam, hari, dan seterusnya. Nah, kalau dalam sistem komputer satuan waktunya itu adalah detik. Nah, mungkin kalau kita berpikiran 1 detik itu buat kita sangat cepat, tetapi dalam sistem komputer ya itu 1 detik itu sistem detiknya sampai ke pikodetik, seper triliun ya. Nah, satuan waktu dalam sistem komputer milidetik seper 1000 detik. Jadi ini kita bayangkan apabila kita menghitung angka 1, 2, 3, 1 itu 1 detik. Nah, kalau dalam sistem komputer 1 itu mereka sudah bisa menghitung 1000. Nah, itu untuk yang milidetik. Kalau mikrodetik ya 1 detik kita ya 1 juta detik untuk sistem komputer. Nah, artinya apa? Bahwa misalnya kita simbolkan satu karakter itu kita bisa baca 1 detik. Maka kalau dalam sistem komputer 1 detik dia bisa membaca 1000 karakter. Nah, tadi 1 karakter itu 8 bit. Jadi ada 8 kombinasi angka 0101. Jadi bisa dibayangkan bagaimana proses komunikasi di dalam sistem komputer. Kalau kita baru bisa baca 1 huruf, kalau di sistem komputer dia sudah bisa membaca 1000 huruf dalam 1 detik, atau menjadi kali 8 menjadi 8 bit, 8000 bit dia bisa baca dalam 1 detik. Nah, jadi bisa dipahami bagaimana proses komputer mengolah data menjadi informasi sebegitu cepatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem pengkodean karakter. Nah, tadi karakter dikodekan dengan menggunakan simbol angka 01, ada yang 8 bit, ada yang 16 bit ya. Nah, ada 3 pengkodean yang paling umum digunakan, yaitu ada ASCII, ada ABCDIC, kemudian ada Unicode. Ya, ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan pengkodean karakter, yang mengkodekan huruf A, kombinasi angkanya berapa untuk 8 bit atau 16 bit. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam sistem komputer ya. Di komputer itu ada namanya unit system. Unit system berupa kotak yang sering disebut case atau kabinet sistem. Nah, ini atau kita sering bilangnya adalah CPU. Ini adalah dalamnya CPU. Dalam kabinet terdapat komponen seperti CPU, chip memori, RAM dan ROM, kemudian motherboard, catu daya, board, hard disk, dan CD drive. Nah, ini adalah unit system ya. Jadi kalau kita sering menyebutnya CPU karena memang inti dari unit system adalah CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini yang bentuk kotak. Tapi zaman sekarang komputer semakin canggih ya, kita sudah nggak ada CPU. Untuk komputer-komputer all-in-one ya, kita sudah tidak melihat lagi unit sistemnya berupa kotak, tapi sudah menyatu dengan layar monitornya. Nah, ini masih untuk yang dasar, kita anggap aja ini untuk unit sistem terdiri dari CPU ya, ada memori, ada motherboard, catu daya, ada hard disk, dan CD drive. Nah, ini kalau kita buka CPU atau unit sistem yang bentuk kotak besar, nah ini kira-kira di dalamnya seperti ini. Nah, di dalam ini ada CPU, ada memori, ada motherboard, ada catu daya, board, hard disk, dan CD drive. Jadi yang model lama ya. Nah, kita lihat CPU itu adalah nyawanya inti dari sebuah unit system. CPU itu adalah Central Processing Unit ya. Jadi
ya bentuknya seperti ini. Nah biasanya kalau di gambar ini dia ada di belakang kipas ini, karena CPU ini adalah tempat proses segala data atau menjadi informasi ada diproses di sini. Dia seperti otaknya manusia. Jadi kalau lama-lama berpikir dia jadi panas. Jadi CPU juga begitu. Dia akan panas, maka dibutuhkan kipas angin agar CPU-nya itu tidak cepat panas. Nah, CPU atau Central Processing Unit atau mikroprosesor atau sering kita kenal prosesor adalah komponen berupa chip atau IC berupa sekeping silikon berukuran beberapa milimeter persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Jadi CPU itu adalah atau sering disebut sebagai prosesor, ya, ini otak komputer. Nah, ini adalah berbagai prosesor, ya, jenisnya ini tergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya, kemudian jumlah transistornya, kemudian kecepatannya atau encer tidaknya otaknya, ya, ini dilihat dari kecepatannya dari prosesor. Nah, kemudian cara kerja prosesor atau CPU bagaimana? Ya, ada cara kerjanya. Berikutnya cara kerja prosesor. Prosesor itu ada beberapa bagian, ada 3 bagian, yaitu ada unit kontrol, ada arithmetic logic unit, dan ada register. Informasi atau data yang diperoleh dari memori utama kemudian dikirim ke prosesor, kemudian melalui register akan diklasifikasikan apakah instruksi tersebut akan diolah unit kontrol atau arithmetic logic unit. Unit kontrol ini biasanya berisi tentang pengendalian unit komputer. Misalnya pada saat Anda menyalakan komputer, maka komputer akan mencoba mendeteksi kondisi kesiapan komputer tadi. Apakah dia memiliki keyboard atau memiliki mouse atau memiliki printer, nanti dia akan mendeteksi di unit kontrol, ya, tentang sumber dayanya. Kemudian untuk proses-proses yang aritmetik atau ada proses perhitungan, kemudian pengurangan, pengalihan dan seterusnya, dan proses logika itu akan diproses oleh arithmetic logic unit. Nah, semua yang diproses oleh arithmetic logic unit kemudian atau unit control unit dari data yang masuk ke prosesor, nanti hasil olahan tadi akan dikembalikan ke register, kemudian akan dikembalikan lagi ke memori utama. Nah, kalau siklus cara kerja mesin atau mesin cycle dari komputer, pertama adalah fetch, kemudian decode, kemudian execute, kemudian store, dan communication device. Fetch adalah tahap pengambilan atau membaca instruksi dari memori. Kemudian nanti di tahapan decode, tahap menerjemahkan instruksi ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, nanti dia akan menggunakan karakter tadi, jadi membaca karakter tadi. Kemudian sesudah dia terjemahkan instruksi tersebut dalam bahasa komputer, kemudian berikutnya adalah execute atau mengeksekusi atau menjalankan aksi dari instruksi yang diterima. Nah, sebelum aksi dilakukan, maka nanti prosesnya ada terlebih dahulu di store atau disimpan, penyimpanan hasil proses ke memori. Nah, begitu ada instruksi untuk dikomunikasikan ke device atau peralatan komputer, maka instruksi penerjemahan instruksi tadi yang sudah disimpan akan diteruskan ke device atau peralatan komputer yang berkaitan. Misalnya Anda melakukan perintah untuk ngeprint, untuk ngeprint, maka nanti perintah yang Anda atau instruksi yang Anda berikan akan dibaca, akan dibaca oleh komputer, kemudian dia akan mencoba untuk memahami
apa yang Anda perintahkan. Kemudian seterusnya dia mengeksekusi, ya, melakukan apa yang Anda perintahkan. Nah, sebelumnya dia disimpan dulu, disimpan, kemudian begitu Anda tekan enter, maka dia akan mengkomunikasikan ke perangkatnya, kemudian akhirnya Anda bisa ngeprint. Jadi begitu kira-kira cara kerja prosesor. Sekarang kita lihat ada memori utama. Jadi dari prosesor ada memori utama atau RAM. Nah, memori utama, fungsi memori utama, ya, menyimpan data dari piranti input sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Kemudian menyimpan data hasil proses yang dari ALU tadi sebelum dikirim ke piranti keluaran. Nah, ada dua jenis memori utama, yaitu yang pertama adalah ROM, kemudian adalah RAM. ROM adalah read only memory, program atau data yang disediakan oleh vendor. Ya, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini ada di dalam memori, ada data di dalam memori yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Contohnya kalau Anda buka HP Anda, nanti Anda waktu menyalakan pertama maka akan keluar mereknya, merek HP-nya di layar Anda. Nah, itu termasuk ada di ROM, kita nggak bisa ngubah-ngubahnya. Nah, kalau RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti dan mengingat data selama komputer hidup. Nah, jadi pada saat kita mengetik, kemudian ada penyimpan otomatis, ya. Jadi itu masuk ke Random Access Memory. Nanti kalau misalnya komputernya Anda matikan, itu sudah nggak ada datanya. Jadi data yang di RAM itu bersifat sementara, bisa diganti-ganti. Kalau data yang di ROM itu tidak bisa diubah-ubah, jadi dia akan ada seterusnya, ya, karena itu di data yang disediakan oleh perusahaannya. Kemudian bagian komputernya yang lain adalah motherboard atau system board atau mainboard atau planner, ya. Adalah komponen komputer yang terdiri dari sejumlah komponen yang terpasang secara menetap dan slot-slot atau soket untuk tempat memasang komponen yang dapat dilepas. Ya, ini adalah motherboard. Jadi di sini bisa memasang prosesor tadi, kemudian di atasnya ada kipas. Ya, ini adalah motherboard, tempat semuanya komponen-komponen yang dipasang yang bisa dicopot di dalam unit komputer, ya. Baik, bagian yang lain dari sistem komputer adalah catu daya atau power supply, yaitu berfungsi sebagai pemasok listrik bagi rangkaian dalam komputer. Ya, ini dia mengubah arus listrik AC menjadi DC, jadi satu arah. Nah, dalam penggunaan catu daya, kadang kita tambahi dengan alat-alat yang lain, yaitu ada pelindung kejutan atau surge protector, suppressor, ya. Kemudian ada regulator tegangan atau voltase regulator. Kemudian ada UPS, uninterruptible power supply. Nah, ini pelindung kejutan, melindungi komputer dari lonjakan tegangan listrik. Jadi kalau sekiranya listriknya tegangannya sangat tinggi, ya, dia tidak sempat menyerang komputer, tapi dia menyerang alat pelindung kejutan tadi. Kemudian ada regulator tegangan atau voltage regulator. Ini untuk menstabilkan tegangan listrik, karena tegangan listrik di Indonesia ini naik turun, jadi tidak stabil, ya. Jadi kalau tegangan listriknya tidak stabil, nah nanti dia menyerang komputernya, nanti komputernya bisa kurang awet jadinya, ya, karena listriknya tidak stabil. Kemudian UPS atau uninterruptible power supply ini untuk memasok daya listrik ketika sumber utama tiba-tiba mati. Jadi untuk menghindari kita lagi mengetik tiba-tiba komputernya mati, ya kita bisa lengkapi dengan UPS, ya. Ya, kalau misalnya kita lagi ngetik tiba-tiba listriknya mati, ya tentu akan berpengaruh terhadap keawetan komputer kita. Kemudian bagian yang lain dari sistem komputer adalah port. Port ini merupakan colokan yang terpasang pada bagian belakang case sebagai penghubung komponen dalam unit sistem dengan piranti luar. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini contohnya bisa menghubungkan komputer dengan mouse, kemudian dengan keyboard, kemudian dengan ya mungkin dengan musik, ya.
mikrofon jack ya, kemudian dengan internet, dengan layar monitor atau proyektor ya. Nah, ini adalah namanya port ya. Port itu ada beberapa jenis, ada port serial, paralel, SCSI ya, ini USB, infrared ya, dan kemudian ada port yang lain, port keyboard speaker ya. Nah, ini keterangannya untuk setiap port jenisnya, untuk apa gitu ya. Yang terakhir adalah kira-kira perkembangan komputer masa depan ya. Kita bisa lihat bersama bagaimana perkembangan komputer masa sekarang dan kira-kira untuk masa yang akan datang. Mungkin begitu saja untuk pertemuan. Selamat belajar.